Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pecinta kitab berbahasa Arab, dan teman-teman dan adik-adik sekalian yang ingin belajar bahasa Arab, mari kita mulai. Sekarang kita akan melanjutkan cerita Nabi Hud tentang kaumnya Nabi Hud itu yaitu kaum Ad. Masih menggunakan kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal karangan Syekh Ali Al-Hasani An-Nadawi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hudur Rasul. Hud seorang Rasul. Wa aradallahu an yursila adin rasula. Dan menghendakilah oleh Allah itu untuk mengirim seorang utusan kepada kaum Ad akan seorang rasul. Inna Allah la yarda li ibadihil kufr. Sungguh Allah itu tidak akan ridha li ibadihil kufr karena penyembahan orang-orang kufur ini. Innallaha la yuhibbul fasad. Sungguh Allah itu tidak menyukai satu kerusakan fil ardi yang terjadi di atas bumi ini. Wa kana 'adun adalah kaum 'ad itu la yasta'miluna uqulahum, tidak menggunakan akal mereka illa fil akli, kecuali menggunakan akal mereka itu hanya untuk makan, wasyurbi untuk minum, wallahwi untuk berfoya-foya, walabi dan bersenang-senang ataupun bermain-main, wabina'il buyuti dan hanya untuk membangun rumah. Waqad fasadat uquluhum, sungguh telah rusaklah akal mereka, li'annahum, karena bahwasanya mereka itu la yasta'milunaha, tidak menggunakan mereka itu akan akalnya fiddin, di dalam urusan agama. Wa kana 'adun uqala fid dunya, adalah kaum 'ad itu orang-orang yang berakal di dalam urusan dunia, aghbiya'u fiddin, dan bodoh di dalam urusan agama. Ya'buduna al-hijarata, yang mereka sembah akan batu itu, wala yaqilun, dan mereka tidak memikirkannya dan tidak berpikir lah gitu. Fa'aradallah, menghendakilah oleh Allah itu apa yang dikehendaki, an yursila ilaihim rasulan yahdihim, untuk Allah kirim kepada mereka itu seorang utusan, yahdihim, yang bisa menunjukkan kepada mereka. Rasulah yahdihim di sini naat, bisa dinaat kepada rasulah, rasul yang bisa menunjukkan kepada mereka. Wa aradallah, dan menghendakilah oleh Allah itu an yakuna hadza rasul, atas bahwasanya an yakun, menjadilah ini rasul min anfusihim, di antara mereka, golongan mereka. Jadi rasul itu diutus dari golongan mereka, ya'rifunahu, yang mereka itu mengenalnya, wa yafhamuna kalamahu, dan mereka juga paham atas bahasanya. Jadi paham atas bahasanya, mengenal atas orangnya. Jadi memang dari kaumnya lah gitu. Kana Hudun zalika rasul, adalah Hud itu ini apa ini? Zalika hilang di sini ini. Zalika rasul. Kana Hudun zalika rasul. Zalika rasul, adalah Hud itu dialah seorang rasul. Zalika rasul badal zalika mu'arafun ba'da isyaratin bi'al uribanatan aw bayanan aw badal. Ulida fi baitin syarifin, yang dilahirkan Hud itu fi baitin syarifin, di rumah yang mulia. Ini saya nggak tahu rumah yang mulia ini apakah rumah ibadah yang ada orang-orang yang masih menganut agama yang lurus, ataupun gimana di sini. Fi adin, di golongan, di kaumnya Ad. Jadi Hud ini lahir di rumah yang mulia, di segolongan kaum Ad. Wa nasya'a, dan ia tumbuh ala aqlin,
di atas akal wasalahin dan amal saleh. Mungkin di antara kaum Ad ini ada orang-orang yang soleh juga, yang masih menjaga agama-agama Nuh, agama-agama Idris, agama-agama Nabi Adam, bapak-bapak mereka. Lanjut. Dakwah Hud. Nah, dakwah Nabi Hud. Wa qama Hudun fi qaumihi, dan berdirilah Nabi Hud pada kaumnya. Yad'u, ia mengajak mereka. Yad'u wa yaqul, ia mengajak dan berkata kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullah, atau kalau diwasal, ya qaumi abdullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ya munada, qaumi, ya huruf nida, qaumi munada idofatnya dengan fathah muqaddarah yang disisipkan sebelum ya mutakallim yang dibuang. Ya qaumi asalnya, tetapi ya-nya dibuang di sini, dan fathahnya juga tidak kelihatan karena istighol, karena berbembang lah gitu. Wa'budullah fi'il amar, Allah di sini jadi setelah saya kalau Allah itu jadi maf'ul, maka di sini mansubun litta'zim malakum. Manafi lakum di sini jumlah jar majrur. Nah, di sini janganlah kita banyak-banyak, karena di sini ini cerita, nanti kabur ceritanya, nanti jalan ceritanya. Ya qaumi, wahai kaumku, sembahlah Allahmu akan Allah itu, malakum, tiadalah bagi kalian itu, min ilahin, daripada Tuhan itu, ghairuhu, selainnya Allah. Wa qala Hud, dan berkatalah Nabi Hud, ya qaumi, ini sama i'rabannya seperti di atas. Ya qaumi, wahai kaumku, kaifa ta'budunal hijarata, bagaimana bisa kalian itu menyembah akan batu, wala ta'budunal ladzi khalaqakum, dan kalian tidak menyembah alladzi, yang khalaqakum, yang menciptakan kalian. Jadi kenapa kalian menyembah batu? Kenapa kalian tidak menyembah apa yang menciptakan kalian, atau zat yang menciptakan kalian? Ya qaumi, wahai kaumku, hadhil hijarah, bermula ini batu, allati nahattumuha, yang engkau pahat akannya batu itu, amsi, kemarin. Batu ini kan kemarin kamu pahat. Kaifa ta'buduna hal yaum, bagaimana bisa kamu sekarang menyembahnya? Bagaimana hari ini sekarang kamu menyembahnya batu? Innallaha khalaqakum, sungguh Allah itu telah menciptakan akan kalian, wa razaqakum, dan memberi rizki bagi kalian, wa barakalakum fil amwal, dan Allah memberkahi bagi kalian di dalam harta-harta, wal aulad, anak-anak, wal harsi, dan hasil-hasil tanaman, wan nasli, dan keturunan-keturunan, wa ja'alakum, dan menjadikan bagi kalian itu khulafa'a, jamak khalifah, akan pemimpin-pemimpin, min ba'di qaumi Nuhin, setelah masanya Nabi Nuh, wa razaqakum, dan memberikan rezeki kepada kalian, kuwatan, akan satu kekuatan, fil jismi, di dalam kekuatan fisik. Kana min haqqi hadhihi ni'ami, adalah sebagian di antara hak-hak nikmat-nikmat ini, yaitu an ta'budullaha, atas bahwasanya kamu sembahkan Allah, wala ta'budu ghairah, dan engkau tidak menyembah selainnya Allah. Inna hadzal kalba, nah ini ada contoh ekstrim di sini. Sungguh ini anjing, alladzi tarmuna ilaihi, yang kalian lemparkan kepadanya anjing-anjing itu, bi'azmin, dengan tulang, la yufariqu baitikum, tidak akan meninggalkan rumahmu, wayat ba'ukum, dan anjing itu akan mengikuti bagi kalian, atau mengikuti kalian, kazili, seperti bayang-bayangan.
Jadi anjing saja kalau dia dilemparkan tulang ataupun daging, mereka akan patuh, mereka tidak akan meninggalkan rumah kita dan akan terus mengikuti kita seperti bayangan. Afara'aitum kalban, apakah kalian menyangka, berpendapat, apakah kamu lihatlah anjing itu, apakah pernah kamu lihat anjing yatruku sayyidahu, pernah meninggalkan tuannya, wa yadhhabu ila ghairihi, dan apakah kamu pernah melihat anjing meninggalkan tuannya? Ini pertanyaan ini. Jadi mungkin anjing itu memang sejak zaman dahulu sudah bisa, apa istilahnya itu, anjing yang sudah ter apa namanya itu ter artinya sudah bisa bergaul dengan manusia. Saya lupa istilahnya. Terdomestikasi. Jadi ada anjing-anjing dan kucing pun itu sudah terdomestikasi sejak zaman Firaun. Artinya kucing dan anjing itu bisa hidup berdampingan dengan para manusia. Ra'aitum hayawanan ya'budu hajaran. Nah, sesudah menyebutkan anjing, Nabi Hud mengatakan kepada mereka, apakah kalian pernah melihat hayawanan akan satu hewan ya'budu hajaran, yang menyembah akan batu? Awara'aitum, apakah kalian pernah melihat hayawanan akan satu hewan yasjudu lisonam? Apakah kalian pernah melihat hewan pernah sujud bagi ini patung-patung? Nah, jadi di sini ini terjadi dialog. Hal insanu adallu minal hayawan, apakah manusia itu lebih rendah daripada hewan? Am huwa, ataupun dia insan itu ajallun minal hayawan, lebih mulia daripada hewan. Jadi di sini Nabi Nuh itu mengibaratkan sesuatu contoh yang agak ekstrim, tapi itu diperlukan karena di sini pembangkangan kaumnya itu sudah sangat. Nanti kita akan lihat pembangkangannya, mereka diancam dengan satu azab, akan tetapi mereka itu menunggu azab karena kami itu rindu akan diazab gitu. Nah, jadi itu bentuk kedurhakaan mereka. Alhamdulillah Nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan hal-hal seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi itu ketika tidak dituruti, ketika tidak mereka mendoakan kaumnya. Alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mendoakan kebaikan bagi umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.